kita. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang baru, untuk setiap kami. Tuhan, sekarang kami mau beribadah. Tuhan berkati setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 恭喜恭喜，新年快乐，新年蒙恩，学习进步，爱主更深。Selamat tahun baru Imlek untuk kita semua. Semoga di tahun baru ini kita lebih semangat dalam belajar dan kita semakin mengasihi Tuhan Yesus. Teman, supaya suasana Imleknya itu terasa, yuk semuanya kita mau angkat pujian kongsi-kongsi. Semua tangan kanannya di kepala, tangan kirinya menutupi tangan kanan. 愿基督的恩惠，愿上帝的慈爱，愿圣灵的感动，常与我们同在。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！ Ayo teman-teman, sekali lagi minta pujian ini kita ucapkan kepada Papa dan Mama kita. 愿基督的恩惠，愿上帝的慈爱，愿圣灵的感动，常与我们同在。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！ Semoga anugerah dan kasih Kristus selalu menyertai kita semua. Wah, mantap teman-teman. Biarlah segala puji dan syukur hanya untuk Tuhan kita, sebab hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Yuk kita mau sama-sama angkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau
mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau sama-sama angkat pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Biarlah setiap minggu cerita firman Tuhan yang kita dengarkan itu boleh tertanam di dalam hati kita, sampai kita besar nanti, sampai kita tua nanti, sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi teman-teman. Ku ingin dengar cerita tentang cerita tentang perbuatan Allah. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tertanam dalam hatiku sampai Halo anak-anak GMI Mohan Sunday School, senang sekali kita bisa berkumpul bersama kembali. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama melalui kisah di mana Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Kita memasuki minggu-minggu di mana kita akan merenungkan bagaimana Yesus disalibkan untuk setiap daripada kita. Dan secara khusus hari ini saya akan menceritakan dan merenungkan bersama-sama peristiwa Yesus di Taman Getsemani. Sebelumnya, yuk mari kita sama-sama berdoa, kita minta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita memahami firman Tuhan dan menjadi pelaku firman-Nya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan. Pada saat ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami boleh memahami firman-Mu, boleh menjadi pelaku firman-Mu, boleh menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan dan mentaati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar setiap kami boleh merenungkan betapa berharganya pengorbanan Yesus bagi setiap kami. Betapa besar anugerah Tuhan bagi kami semuanya. Kami semuanya tidak layak ya Tuhan, tetapi Tuhan Engkau yang melayakkan kami. Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Teman-teman, perenungan kita pada pagi hari ini mengenai kisah Yesus di Taman Getsemani seambil dari kitab Yohanes. Sebuah kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes, seorang murid Tuhan Yesus yang begitu dekat dengan Yesus. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menuliskan judul perikop ini dengan judul Yesus ditangkap. Jadi pada malam terakhir tersebut, Yesus membawa murid-murid ke seberang sungai Kidron. Hal ini terjadi ketika Yesus selesai mendoakan murid-muridnya. Nah, di situ ada suatu taman
dan mereka memasuki taman itu bersama-sama. Taman itu bernama Taman Getsemani. Rasul Yohanes menuliskan bahwa pada saat itu Yudas yang mengkhianati Yesus tahu tempat itu. Ia tahu bahwa Yesus berada di sana. Kenapa? Karena Yesus sering berkumpul dengan murid-muridnya di taman itu. Maka datanglah Yudas juga bersama dengan prajurit-prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dengan lentera, suluh, dan senjata. Teman-teman, sangat disayangkan sekali jika Yudas yang begitu mengenal Yesus sampai-sampai dia tahu bahwa Yesus ada di Taman Getsemani. Teman-teman, Rasul Yohanes bukan kebetulan menulis bahwa Yudas tahu tempat itu karena sering berkumpul dengan murid-muridnya di situ bersama dengan Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yohanes mau memberitahu kita bahwa Yudas begitu dekat dan intim dengan Yesus sampai dia tahu kebiasaan Yesus, tahu kebiasaan murid-murid lainnya. Pada malam itu mereka kumpulnya di mana? Mereka kumpulnya di Taman Getsemani. Namun sayang sekali, Yudas datang bukan dengan hati yang setia, bukan dengan hati yang menyembah Yesus adalah Tuhan. Namun pada saat itu ia datang membawa prajurit-prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah untuk menjual Yesus. Teman-teman, apakah kita seperti Yudas terhadap Yesus? Apakah kita seperti Yudas yang hanya sekedar tahu akan Yesus, kenal akan Yesus? Ya, saya tahu Yesus. Saya tahu bagaimana kelahirannya. Saya tahu kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya tahu kisah Yesus menyembuhkan orang buta. Oh, saya tahu kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Oh, saya juga tahu kisah Yesus memanggil Zakheus. Saya tahu banyak hal tentang Yesus. Namun, satu hal yang perlu kita sama-sama renungkan, teman-teman. Apakah kita hanya tahu seperti Yudas, namun tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Tidak mengakui Yesus adalah Tuhan kita. Ini berbeda sekali. Teman-teman, Rasul Yohanes menuliskan, Yudas tahu mereka ada di mana karena sering berkumpul bersama. Rasul Yohanes bukan menuliskan Yudas tahu karena sudah diberitahu terlebih dahulu. Tapi Yohanes menuliskan Yudas tahu Yesus dan murid-muridnya ada di mana karena mereka sering berkumpul di sana. Begitu dekatnya hubungan Yudas dengan Yesus, namun ia hanya tahu saja, tapi tidak percaya dan mengakui dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Teman-teman, jangan kita menjadi seperti Yudas. Mari kita renungkan bersama. Apakah kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita? Atau malah kita sering sekali menjual Yesus seperti Yudas? Jika demikian, mari kita introspeksi diri kita, hidup kita. Teman-teman, di Taman Getsemani, sebelum para prajurit datang, teman-teman, Yesus sedang berdoa kepada Bapa. Karena Yesus tahu bahwa hari itu adalah hari yang terakhir ia bersama-sama dengan murid-muridnya dan penyalipannya itu sudah dekat. Ia berdoa kepada Bapa,
Kisah ini tidak terdapat di kitab Yohanes, tapi teman-teman bisa baca di kitab Lukas. Teman-teman bisa lihat peristiwa Yesus berdoa kepada Bapa di kitab Lukas. Kedua-duanya menceritakan kisah di Taman Getsemani, dan kitab Lukas memperlengkapi kisah di Taman Getsemani yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Penulis Lukas menulis bahwa Yesus berdoa kepada Bapa demikian, "Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Namun bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang jadi." Teman-teman, di sini kontras sekali dengan apa yang terjadi di sebuah taman yang lain di Alkitab, yaitu Taman Eden. Teman-teman, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah berfirman kepada Adam, "Adam, semua buah di dalam taman ini boleh kamu makan. Cuman satu yang nggak boleh." Tapi Adam yang pertama jatuh ke dalam dosa dan memakan satu jenis buah yang dilarang oleh Tuhan. Namun di Taman Getsemani terjadi hal yang sebaliknya. Ada satu cawan pahit, yang hanya satu cawan pahit ini yang Allah Bapa minta untuk Yesus minum, yaitu menunjukkan pada penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Hanya ini, satu ini. Dan Yesus secara manusiawi, Yesus merasa begitu takut. Dia bisa melihat betapa penderitaan yang begitu mengerikan sedang menanti dia. Namun Yesus bisa berdoa, "Bukan kehendakku yang jadi, namun kehendakmu yang jadi." Yesus mentaati yang cawan pahit yang satu itu. Mari kita belajar taat seperti Yesus, teman-teman. Adakah sisi dalam hidup kita yang sesungguhnya kita mengerti Bapa mau kita melakukan hal tersebut, namun kita tidak mau lakukan? Atau sebaliknya, ada sisi di dalam hidup kita yang kita tahu Bapa tidak kehendaki, tapi kita mau terus lakukan. Misalnya, dosa-dosa seperti dosa kemalasan, dosa tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, mengulur-ngulur pekerjaan, membenci, bergosip, dan sebagainya. Mari kita sama-sama renungkan, teman-teman. Adakah dosa yang perlu kita tinggalkan? Adakah dosa yang kita perlu minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa dikuatkan untuk melakukannya dan taat seperti Yesus? Mungkin kita sudah nyaman dengan dosa seperti itu. Kita scrolling Instagram, TikTok, Mobile Legend, main Mobile Legend, ya, Roblox, ya, Minecraft, ya, banyak deh. Nah, dan mungkin kedepannya mungkin akan bakal masih ada lagi. Nah, dosa mungkin malas mentaati apa yang orang tua kita minta, malas menjalankan tanggung jawab dan peran kita sebagai seorang siswa, sebagai seorang anak, malas belajar dengan sungguh-sungguh. Padahal Tuhan ingin kita mempunyai masa depan yang cerah dengan menjalankan peran kita dengan baik dan benar. Nah, apakah kita mau taat seperti Yesus? Mungkin lelah, mungkin capek, mungkin sakit seperti Yesus. Tetapi Yesus pada akhirnya mampu mengerjakan kehendak Bapa. Tentunya Bapa kita akan juga memampukan setiap kita ketika kita mempunyai kehendak, keinginan untuk mentaati apa yang Allah Bapa kita kehendaki. Yesus adalah teladan kita
yang begitu indah. Teman-teman, berdoalah kepada Bapa agar Bapa memampukan teman-teman semuanya untuk mengerjakan kehendak-Nya. Semuanya bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan, Bapa, memberikan kita kemampuan untuk mengerjakan kehendak-Nya. Sama seperti Yesus, Yesus bisa takut, Yesus bisa merasakan kengerian penderitaan yang ada di depannya. Tapi Yesus juga berdoa kepada Bapa. Dan setelah Yesus berdoa, Yesus diberi kekuatan untuk mengerjakan kehendak Bapa. Yohanes 18 ayat 4 menuliskan bahwa setelah Yesus berdoa, Yesus maju ke depan ketika prajurit-prajurit itu datang. Rasul Yohanes menuliskan sebuah kata, sebuah frasa yang begitu unik. Yesus maju ke depan. Ini menunjukkan suatu keberanian untuk maju menghadapi para prajurit. Yudas yang mengkhianati Yesus dan para penjaga-penjaga bait Allah dan prajurit-prajurit yang datang ketika melihat Yesus maju ke depan, mereka menjadi ketakutan. Yesus menanyakan mereka, "Siapa yang engkau cari?" Dan mereka menjawab, "Yesus, orang Nazaret." Ketika Yesus menjawab, "Akulah dia," prajurit-prajurit mundur dan mereka terjatuh. Perhatikan bagaimana Rasul Yohanes menuliskan frasa-frasa yang begitu unik ini. Setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, setelah Tuhan Yesus dikuatkan, dan ketika para prajurit itu datang, Yesus tidak lari. Namun Yesus maju ke depan, menanyakan mereka, "Siapa yang engkau cari?" Dan ketika Yesus menjawab mereka, "Akulah dia," para prajurit mundur dan jatuh ke tanah. Ini menunjukkan suatu kuasa, teman-teman. Ketika teman-teman mengerjakan kehendak Bapa, melawan ketakutan teman-teman untuk mengerjakan kehendak Bapa, teman-teman percayalah, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk teman-teman semuanya untuk mengerjakan kehendak-Nya. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa memberkati teman-teman semuanya. Mari kita sama-sama renungkan. Apakah kita seperti Yudas yang hanya tahu tentang Yesus, namun tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Jika kita hanya tahu, begitu sedihnya. Namun marilah kita sama-sama saat ini di momen yang begitu indah ini, ketika kita merenungkan kembali bagaimana dimulainya perjalanan Yesus di kayu salib, kita boleh melihat bahwa Yesus benar adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat, teman-teman. Berdoalah kepada Bapa untuk memberikan kekuatan bagi setiap kita mengerjakan kehendak-Nya. Dan percayalah, setiap orang yang mengerjakan kehendak Bapa, Bapa akan berikan keberanian, Allah Bapa akan berikan kekuatan untuk mengerjakan segala kehendak-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan tolong kami agar kami boleh sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Kami boleh menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh meninggalkan setiap dosa-dosa kami. Kami boleh mengerjakan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Jika kami begitu banyak dosa-dosa kami, dosa kemalasan, dosa menghambur-hamburkan waktu melakukan hal yang sia-sia, dosa ketidaktaatan, dosa kebencian, dosa bergosip, dosa-dosa yang lain yang mungkin masih banyak yang kami simpan. Tuhan tolong kami untuk menanggalkan segalanya. Dan Tuhan tolong kami bukan hanya melepaskan dosa-dosa kami, tetapi ya Tuhan mampukan kami untuk boleh mengerjakan kehendak Bapa. Beri kami ketaatan, beri kami keberanian ya Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Saya sudah berhenti berbicara, tetapi kiranya Roh Kudus senantiasa mengingatkan teman-teman, dan kiranya teman-teman bisa menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi anak-anak yang boleh hidup bagi Tuhan dan mengasihi manusia sesama seperti teman-teman mengasihi diri teman-teman sendiri, dan mengasihi Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan satu-satunya. Bye-bye.